Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk mengawali, marilah kita sama-sama menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan bermacam-macam nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih bisa beraktivitas, bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya. Juga sholawat beserta salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sahabat, para pemirsa yang mudah-mudahan ada dalam kebahagiaan dan mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, saudara, sekarang kita ini sedang dilanda musibah yang begitu besar, di antaranya yaitu virus COVID-19, virus corona. Dan mudah-mudahan musibah ini segera cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimusnahkan dari dunia ini, sehingga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelumnya marilah kita terlebih dahulu sama-sama membacakan sholawat sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku sekalian, para santrin-santria, para siswa-siswi, sahabat-sahabat, saudara pemirsa dimanapun kalian berada, dalam kesempatan ini saya akan sedikit mengulas mengenai kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu. Kenapa kita harus pandai memanfaatkan waktu? Karena waktu itu al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Dalam artian apabila kita memanfaatkan pedang tersebut sesuai dengan kegunaannya kepada hal-hal yang baik, kepada kemanfaatan yang baik, digunakan untuk yang baik, maka pedang itu akan menjadi bermanfaat dan berguna. Dan sebaliknya, apabila pedang tersebut digunakan kepada hal-hal yang tidak baik, maka akan tidak bermanfaat, bahkan bisa sampai mematikan apabila digunakannya dengan tidak baik. Begitu juga dengan waktu. Apabila kita menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, maka waktu tersebut akan membawa manfaat dan berguna bagi kita yang memanfaatkan.
Tapi sebaliknya, apabila waktu kita itu digunakan kepada hal-hal yang tidak baik, disia-siakan, waktu yang ada digunakan disia-siakan, maka bisa saja waktu itu terlewati dengan memangkas atau akan mematikan kepada kehidupan kita. Yakni maksudnya yaitu kita bisa tidak akan kembali kepada waktu yang sudah terlewat, dan apabila waktu tersebut digunakan dengan hal-hal yang tidak dapat bermanfaat bagi kita. Makanya kita harus betul-betul pandai-pandai menjaga dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, juga para hadirin pamirsa dimanapun berada, ada di antaranya 3 waktu yang efektif, terutama untuk anak-anak, untuk para santriah-santriawati ya, yang sedang ada dalam pendidikan. Barangkali waktu ini akan sangat bermanfaat. Di antaranya harus pandai waktu-waktu yang efektif untuk belajar. Di antaranya ya ada waktu dini hari atau pagi hari, waktu sahur ya. Itu bisa digunakan, waktu sahur itu digunakan untuk menghafal, untuk menalar ilmu yang sudah kalian dapatkan secara langsung dari guru kalian, dari pesantren maupun dari sekolah. Itu bisa digunakan untuk menghafal di dini hari, ditalar gitu ya, dimasukkan ke otak kalian sehingga apabila ditanya sudah bisa menjawabnya. Itu kalau sudah dihafal ya. Itu untuk menalar atau menghafal bisa dilakukannya pada waktu sahur atau dini hari atau sebelum subuh ya, pagi hari. Itu waktu itu akan cocok untuk menyerap, menghafal ilmu yang sudah kalian dapatkan. Itu yang pertama, yaitu waktu dini hari untuk menghafal. Kemudian yang kedua ada di malam hari ya. Malam hari itu setelah Isya, ba'da Isya. Nah, di waktu itu sempatkan untuk mudakarah atau mengulang kembali pelajaran. Namun diulang kembali, dimudakarahkan, seolah-olah kalian itu sebagai guru ya, seolah-olah kalian itu sedang menerangkan. Maka itu mudakarah, itu waktunya cocok ya. Mudakarah itu dilaksanakan di waktu malam hari atau ba'da Isya ya. Itu efektif, lebih efektif untuk mudakarah atau menyampaikan kembali, menerangkan kembali, mengulas kembali. Karena itu memang perlu ya untuk para pelajar yang sedang belajar untuk bermudakarah, menyampaikan informasi, menyampaikan ilmu secara lisan, secara lisan langsung berlatih. Itu di malam hari atau setelah Isya. Kemudian ada di siang hari, yang ketiga yaitu di siang hari. Siang hari itu kalau pagi-pagi barangkali dipakai untuk belajar secara tatap muka misalkan atau daring. Kalau sekarang di musim COVID-19 ini ya, nah langsung dengan guru lewat daring ya. Nah maka setelah itu, setelah tidak ada pelaksanaan daring, bisa waktu-waktu tersebut di siang hari, baik itu ba'da duhur, setelah asar atau sebelum asar ya, itu bisa untuk menulis. Nah, pakai waktu tersebut untuk menulis. Karena barangkali kalau siang hari untuk digunakan untuk menalar atau untuk menghafal, barangkali otaknya sedang tidak fresh lagi. Itu kalau di siang hari. Maka bagusnya digunakan untuk menulis ya, belajar menulis.
Maka waktu-waktu itu kalau untuk para pelajar, waktu-waktu itu akan bermanfaat sehingga akan terorganisir dalam belajar itu. Ada waktu untuk menghafal atau menalar, ada waktu untuk mudakarah atau menyampaikan kembali, berlatih lisan secara lisan. Dan yang ketiga ada waktu untuk menulis, karena menulis juga perlu ya, sehingga kalau kita tidak menulis, barangkali dari menulis juga bisa sambil menghafal, cuman tidak terlalu fokus seperti menghafal di pagi hari atau dini hari atau waktu sahur. Nah, itu diantaranya waktu-waktu atau 3 waktu yang efektif untuk belajar. Nah, ini khusus bagi para pelajar, terutama yang baru selesai lulus ya dari tingkat SLTA, SLTV. Tetap kalian juga harus belajar terus, melanjutkan pendidikan, tidak ada hentinya. Minal mahdi ilal lahdi ya. Dari kita mulai lahir sampai ke liang lahat, menuntut ilmu itu diwajibkan ya. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.